Halo teman-teman, oke lanjut di video seri yang ketiga tentang generate block. Di sini menggunakan generate block versi free ya. Oke, kemudian menggunakan template default WordPress yang ini ya. Oke, jadi di sini yang ketiga ini mau buat yang kayak gini ya. Jadi ya kira-kira desainnya seperti ini ya, kurang lebih. Oke, nah di sini kita edit dulu ya, edit site. Nanti juga saya jelasin tentang ini kan buat dulu pakai generate block free, nanti kalau pakai generate block pro itu kelebihannya apa gitu ya. Oke, lanjut ini edit site, ini klik di sini. Oke, ini grup yang ini saya hapus dulu ya. Oke, kita delete dulu, lalu add after. Sini kita tambah container. Container kita kasih warna putih, backgroundnya putih. Oke, kemudian kita buat dalamannya ya. Tambah lagi satu kontainer di sini, tim. Kita ganti namanya jadi tim. Oke, tambah kontainer dalamnya. Saya kasih nama inner ya. Ini namanya bebas saja. Untuk saya kasih lebarnya. Ini strukturnya nggak harus seperti ini ya. Teman-teman nanti bebas saja. Oke. Ini kita lihat di depan dulu ada background abu-abu. Nah, dan di sini ada background abu-abu. Ini bawaan dari ini settingan template-nya ya. Ini kayaknya ada margin atasnya hero nih. Hero ini ada margin ya. Spasi. Oh ya ada margin. Saya kasih 0. Oke, kemudian lanjut di sini kita kasih padding ya. Padding berapa ya? 65 aja. Sekali lagi ini untuk nilai-nilai ini berapa gitu silahkan bebas saja. Oke. Kemudian kita buat grup untuk detailnya dulu. Detail, buat kontainer lagi, isinya detail. Pastikan dia ada di dalam grup inner ini ya. Nah, gini, detail ini isinya text itu our team. Our team kasih H2 ya. Oke, kemudian di sini add after text ini bebas ya terserah. Oke, kemudian isiannya lagi add after text. Nah kita buat sekarang untuk titelnya nih sorry ini kemana nih. Oke, titelnya saya bikin display flag ya, flag layoutnya kolom. Oke, tengah-tengah ya. Oke, sekarang kita styling ya. Ini kan agak pendek dia nih, biar nggak selebar kontainer utamanya. Ini saya kasih lebar berapa ya, sizing mungkin 568 atau berapa gitu, silahkan ya atur auto agar tengah-tengah. Saya kasih margin bawah 30. Setelah kita styling untuk ini timnya, ini saya kasih font 14 15, kemudian spasi marginnya 0, kemudian yang bawahnya ini P, itu font size nya saya kasih berapa ya, ini berapa nih, sini nggak ada ya, atau ini aja saya kasih H2 ya agar dia ngikut yang ini ya. Nah, ini teman-teman silakan aja sesuaikan ya, tagnya itu mau apa gitu ya. Ini saya kasih div aja. Oke. Ini spasi margin 0. Oke, kemudian saya set teksnya center. Oke. Ini kok ada spasi besar sekali nih ya. Kita lihat dulu di depan ya. Ini spasinya datang dari manakah? Oh, ini H2 nih bawa margin juga dia. Ini karena bawaan template ya. Ini template
Setiap H2 dia dikasih margin. Di sini saya set 0 aja. Oke, sekarang kita lihat. Oke. Ini juga di sini paragraf ini dia ada margin atasnya, apa-apa ya. Oke. Di sini title saya kasih kolom row gap-nya itu 5. Nah, ini kan paragraf bawaan WordPress ya. Ini saya ganti paragraf ini pakai ini, add before. Pakai bawaan Gendret Block ya, biar bisa diatur propertinya. Center biar lebih mudah ngatur propertinya. Contohnya di sini kita kasih margin 0, atas bawahnya 0. Nah, di sini. Kalau tadi paragraf yang bawaan blok itu kan tidak bisa diatur ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke grid theme-nya. Nah, ini di sini kita insert di luar detailnya, kita tambah baru add after, lalu buat grid ya. Grid. Isinya 3 dulu ya. Add after. Ini. Tambah lagi duplikat. Saya buat dulu satu ya. Nama tim hitam. Oke. Gridnya isi 3. Layout grid. Grid kolom 3. Grid spasinya itu saya lebih suka pakai pixel ya. Pakai EM itu nggak tahu sih. Nggak kurang suka aja. Teman-teman silahkan bebas. Oke, kita isi sekarang fotonya dulu ya. Foto sini, image, pilih foto. Oke, lalu kita insert, save. Foto saya kasih ukuran 100%. Auto displaynya block. Oke, kemudian kita kasih nama add after, kita kasih nama heading, namanya siapa tadi ini? Oke, kita kasih nih H3 ya. Ini terserah ya, bebas. Spasi kita kasih 0, 0. Add after. Kemudian subtitle software engineer. Oke, tambah paragraf, tambah teks. Ini saya kasih di sini span ya. Span. Oke, spasi di sini kasih 0 aja semua. Kemudian teks. Teks di sini duplikat shape. Sorry. Oke, tidak apa-apa. Teks ini saya pakai div ya. Div. Nah, saya pisahin tagnya ya. Jadi biar gampang stylingnya. Oke. Nah, ini lanjut kita ke styling. Di sini, nah image-nya kan di atas. Jadi di bawahnya ada padding. Ini saya bungkus lagi nih teksnya nih. Ini saya group lagi nih agar gampang ngasih padding ya. Saya kasih nama dash. Oke. Untuk button sosial ini ya. Untuk button sosial ini saya buatkan button. Oke. Enter, masukkan button. Nah, di sini buttonnya saya wrap juga ya. Saya add container agar lebih mudah ngatur posisinya. Kemudian kita isi icon ya, Facebook. Di bagian icon sini, di sini ada sedikit library ya. Saya biasanya suka pakai Bootstrap icon. Teman-teman bebas pakai, yang penting dia ada kode SVG-nya. Facebook ya. Facebook pakai ini. Ini yang penting ada kode SVG ya, kayak gini ya. Paste di custom sini. Paste, insert ya. Kemudian di sini pilih ini agar cuman icon aja ya. Kemudian kita styling ini warna backgroundnya, warna ini lebarnya 36x36. Oke, di sini di bagian background kita isi ini
teksnya hitam ya, hitam. Kemudian sizing saya isi 36 kali 36. Di sini saya tidak pakai padding, paddingnya saya isi 0 aja karena sudah pakai size ya, size. Kemudian ini saya pakai display flag, semuanya align center. Oke, border radius ini 50. Oke ya, saat hover, nah ini saya biarin seperti ini ya, hijau, biru. Oke, saya isi animasi sedikit ya. Nah, main di sini, saya isi animasinya di sini sedikit. Efek, transition, saya kasih 2 agar saat overnya biar lebih lembut sedikit. Oke, set ya. Oke ya, ini kita copy, duplikat. Ada 3 ya. Pada ini Instagram ya, Instagram. Kalau Instagram saya ambil di library aja ya, biar cepat. Instagram, kemudian apalagi satu, Twitter. Oke, di sini Twitter ada nggak ya? X ya. Oke. Kemudian button ini saya kasih nama rename. Button saya kasih display flag, layout display flag, center, kemudian gapnya saya isi mana dia, kolom gapnya 10 ya. Oke. Sorry, ini buttonnya tadi ada salah centernya, ini nggak perlu ya. Oke, jadi ini sudah selesai sedikit ya. Kemudian di bagian luar ini ada border ya, border. Nih bordernya jadi di sini berarti dia di, nah tim item yang paling luarnya ya, kita kasih border 1px solid. Oke, nah di dalam sini deskripsi ini saya isi kelas ya di sini. Ini nanti tujuannya untuk menjelaskan fungsi di Generate Block Pro ya. Ini teman-teman nggak usah isi juga nggak apa-apa, saya isi ya -c. Ntar di belakang saya jelasin fungsinya. Oke, ini desknya ini saya isi spasi 20 ya, atau 25 aja lah. Oke, kemudian deskripsi ini saya pakai display flag kolom agar saya lebih mudah ngatur ini ya. Jarak antara ini nih biar agak seragam dulu, kita isi 8 jaraknya gitu. Oke, sebenarnya bisa sih satu-satu, ini kasih ini bisa. Oke, lanjut ya, kita atur sedikit yang ini. Deskripsi ini spasinya saya tambah jadi 15. Oke, yang ini software engineer nih fontnya saya kasih 14 gitu ya. Oke, kita cek hasilnya. Oke, sudah jadi ya, kira-kira mirip lah seperti ini ya, kurang lebih. Kalau mau pixel perfect, nah silahkan diatur lagi. Oke, sekarang kalau ini udah selesai satu, teman-teman cek dulu di responsifnya ya. Nah, kayak gini udah oke tampilannya, barulah kita duplikat gitu. Duplikat ini agar nanti kalau misalnya kurang besar nih ukurannya satu, biar nggak ngubah satu-satu nanti lagi. Gitu, kita duplikat, yang ini kita delete saja. Duplikat gitu ya. Ini nggak usah lah kasih nama semua ya, kasih contoh aja, kita kasih ganti fotonya aja biar enak kita lihat anunya, sampelnya ya. Oke, kemudian yang ini kita ganti ini ya. Oke, sudah selesai. Jebret. Nah, kalau mau lebihnya ini tinggal duplikat aja nih itemnya ini ya. Oke, kita atur sekarang di responsifnya. Oke, di tablet tim ini saya kasih spasi 20. Sorry kok image-nya ini di sini tim 20. Oke. Lalu di
mobile, gridnya saya cuma jadikan 1. Ini sudah otomatis 1 ya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan lagi ya, sesuai keinginan. Nah ini sudah, yes, sudah jadi mirip seperti ini. Oke, kemudian lanjut saya jelaskan jika menggunakan Genred Block Pro ya. Oke, kita aktifkan Genred Block Pro. Nah, ini kita refresh. Oke, sini saya duplikat ya. Saya duplikat yang grid ini ya, yang menggunakan Genred Block Pro. Atau saya duplikat aja. Nah, ini aja ya. Grid 1. Saya duplikat. Nah, ini yang sekarang menggunakan Genred Block Pro ya. Ini GB Pro. Ini GB Pro. Oke, saya kasih margin ya, biar terpisah aja. Oke, di sini di Genred Block Pro ini teman-teman tidak perlu, misalkan ya, kalau mau ngubah satu ukuran ini, fontnya, ganti fontnya ini, ganti style buttonnya ini, teman-teman nggak perlu ngedit satu-satu. Di sini ada namanya global style ya. Nah di sini di grup paling atasnya sini kita bisa buat namanya global style. Oke, ini saya buat dari awal lagi ya. Ini saya stylenya saya reset ya. Oke, buttonnya nggak usah reset ya. Saya ganti sekarang buttonnya warnanya ya. Oke, di sini di kontainernya di sini nanti Genred Block Pro ini akan muncul satu di sini. Kita bisa buatin namanya satu general style. Apa namanya? Global style. Misalkan theme. Gitu ya. Create. Oke, nah di sini create blank ya. Nah, di dalam theme ini kita bisa buat, di sini kan ada image. Kita bisa pindahkan dalam theme ini, kita tambah namanya baru di sini selector new img. Oke, create. Kita bisa atur style image-nya. Saya nggak mau size-nya sekarang tingginya, misalnya mau pakai 400. Nah, ini otomatis semua kena dia. Oke, itu contohnya satu. Kemudian kita bisa tambahkan lagi selektor. Di sini kan H3 ya. H3. Nah, ini H3 ya. Teman-teman bisa tambahkan selektor H3 lagi di sini. Kembali lagi ke sini, GB Pro yang tadi kita ini. Di sini ada tanda nanti kalau dia pakai global style ya. Klik global style-nya. Ini ingat, ini sudah ada di dalam global style ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi selektor H3. Kita ubah di sini H3-nya misalkan 18. Nah, ini semuanya berubah. Gitu ya. Kemudian semua selektor ini teman-teman bisa ganti. Bisa sesuaikan sendiri, gitu ya. 28. Gitu ya. Jadi tujuannya ini kalau teman-teman punya banyak elemen, ini Genred Block Pro ini sangat berfungsi sekali. Gitu ya. Setelah selesai edit ini tinggal di save. Nanti kalau button lagi ini di bawah nih, tinggal tambah aja selektornya. Gitu. Ini kita cari selektor buttonnya ya. Selektor buttonnya apa namanya di sini? A gitu misalnya. A gitu ya. Nah, ini tinggal di sini tambah selektornya di Genred Block Pro nih. Di sini kan kita dalam global style theme ya. Kita tambah lagi selektor sorry. Gitu ya. Klik. Di sini kita bisa ganti backgroundnya, merah. Nah, ini berubah merah. Teksnya jadi putih. Saat hovernya kita tambah lagi selektor dia. Hover gitu. Tambah lagi. Klik add new. Hover. Gitu. Create. Kita ganti backgroundnya saat hover. Ini. Nah, ini teksnya kita ganti saat hover ya.
Nah, seperti ini. Save. Oke, itu global style seperti itu ya. Untuk Generate Block Pro. Nah, ini kan sudah kita punya global style 1. Ini bisa kita terapkan dimanapun ini. Saya terapkan di sini sekarang atas. Nah, ini isi global style theme. Nah, otomatis juga akan berubah dia. Yang penting markupnya sama ya. Strukturnya nih image, ada H3 seperti itu. Ini berguna untuk develop yang elemennya banyak. Page-nya banyak, elemennya banyak. Jadi perintilan gini nih banyak. Ini Generate Block Pro ini sangat powerful sekali. Jadi kita bisa bikin sekali style, bisa digunakan di mana-mana. Ubah stylenya ini kita ubah sekarang ke global stylenya ini. Misalkan kita mau ubah warna linknya. Ini backgroundnya, ini semua kena nih. Yang make ini. Nah, ini semuanya kena. Begitu kira-kira ya. Bedanya Generate Block Pro dan yang versi free. Itu salah satu bedanya ya. Nanti saya di video-video selanjutnya kita langsung praktek gitu ya. Oke, demikian untuk versi video yang seri ketiga. Thank you.